perjuangan yang berat karena PDP untuk periode 10 ya. Dengan angkatan 10 ini materinya sama, waktunya dipersingkat. Jadi materinya banyak sekali. Kadang saya lihat yang mengerjakan itu latihannya luar biasa. Pertanyaan pekerjaan di sekolah yang akhir-akhir tahun pelajaran ditambah dengan kepadatan kegiatan dari calon guru penggerak. Sangat sibuk, tapi saya salut semuanya bisa berjalan beriringnya. Terima kasih Bapak Ibu yang kita harapkan menjadi kabupaten pertemuan yang baik. Hari ini kita berkumpul di sini Bapak Ibu dalam rangka disimulasi salah satu tugas dari seorang PDP. Ini masuk modul pertama ya. Modul pertama 1.4. Sekolah-sekolahnya bukan sekolah-sekolah penggerak, tapi saya mau belajar semua. Saya ikuti, saya mengikuti pelan-pelan. Saya nggak mau berbicara, saya nggak mau kalah juga dengan CPP. Nanti kalau saya kalah nanti saya yang belajar, saya nggak mau. Makanya saya belajar menyesuaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan budaya positif asingnya hari ini dua TGP kita mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh semua pemimpin dan menularkan ilmunya. Jadi gaya positifnya ditularkan kepada kita semua. Terutama saya mohon dengan sangat Bapak itu yang masih muda-muda berpeluang untuk berkarir, berpeluang untuk maju, harus berlomba-lomba untuk mengaktif ilmunya. Karena di sini ilmunya luar biasa, saya baca. Yang nggak bisa dipaksa bisa. Membuat video pembelajaran yang nggak biasa dibuat bisa, dan terpaksa itu menjadikan kita bisa. Itu luar biasanya begitu. Kita nggak pegang laptop, harus pegang laptop. Mau nggak mau. Kita nggak bisa membuat video, harus bisa membuat video dan sebagainya. Itu luar biasanya gitu. Saya salut. Bahkan mungkin juga di rumah nyuci piring dan sebagainya hilang. Saya perhatikan rumahnya dari sapu, tangganya nggak diurus, tapi karena kerjasama dengan suaminya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita dan Bapak Ibu guru PDP secepatnya menjadi GP guru pembina, terus bisa menularkan ilmunya kepada kita semua. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita doakan beliau berdua bisa melalui semua ini dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih atas dukungannya kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semua yang sudah sempat hadir pada acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif yang menjadi tugas kami di modul 1.4. Saya di sini Ernawati SPB, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Labuan Bagas Kabupaten Sumbawa, akan mencoba untuk menularkan ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini saya posisinya tidak mengajari Bapak dan Ibu, hanya kita menularkan saja ilmu yang didapat dari program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak. Baik, di sini
positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep pembelajaran atau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan sebagai petani. Jadi, guru-guru di sekolah itu merupakan seorang petani, ibaratkannya. Kemudian murid itu adalah tanamannya. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa memupuk, merawat tanaman itu agar tumbuh menjadi baik dan dengan kualitas yang baik. Nah, sama demikian pula dengan kita sebagai guru, bagaimana cara kita dapat menuntun anak-anak kita, menuntun siswa kita agar menjadi pribadi dan karakter yang baik. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, benih yang ditanam walaupun kualitasnya unggul, namun kalau tidak pernah dirawat, tidak pernah disiram, tidak pernah digempur tanahnya, diberikan pupuk, maka kualitas yang akan tumbuh itu bisa jadi tidak unggul, tetapi malah jelek. Tetapi kalau kita merawat bibit tersebut dengan penuh cinta, penuh kasih, merawatnya dengan sepenuh hati, memupuk, menyiram, menggembur tanahnya, insya Allah nanti tanaman yang akan tumbuh akan berkualitas baik. Begitu pula dengan siswa kita. Jadi konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik, saya lihat Bapak dan Ibu ini tegang ya. Tegang ya Pak Toto. Ini juga Beli. Ya baik. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya itu kira-kira apa ya? Maunya apa? Nyanyi. Dung. Oke, kalau gitu kita yang sederhana saja ya. Oke, ice breakingnya cuma tepuk semangat, ya, biar lebih semangat. Sudah bisa kan Bapak Ibu tepuk semangat? Bisa. Ya, coba boleh Ibu Susi dipimpin, silakan. Ayo, silakan dipimpin. Ayo Bapak Ibu berdiri kita. Kita breaking tepuk semangat yang kemarin ya. Dang, ding, dung. Oke. Kita contohin dulu Bu Nena. Ya, bagaimana caranya Bu Santi, Bu Susi? Tepuk semangat. Dang, dung, ding. Dang, dung, ding. Semangat. Oke, sekali lagi Bu Susi, sekali lagi. Yang kedua ya, kita ulang ya. Tepuk semangat. Dang, dung, ding. Dang, dung, ding. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Nah, sekarang di sini kira-kira kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi
Untuk yang pertama, nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik, saya lihat Bapak dan Ibu ini tegang ya. Tegang ya Pak Toto. Ini juga Beli. Ya baik. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya itu kira-kira apa ya? Maunya apa? Dung dung dung. Oke, kalau gitu kita sederhana saja ya. Oke. Ice breakingnya cuma tepuk semangat. Yang lebih semangat. Sudah bisa kan Bapak Ibu tepuk semangat? Bisa. Ya, boleh Ibu Susi. Ibu Susi dipimpin, silakan. Ayo, silakan pimpin. Ayo Bapak Ibu berdiri kita. Kita breaking tepuk semangat yang kemarin ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Kita contohin dulu Bu Nena. Gimana caranya Bu Santi? Bu Santi, Bu Susi. Tepuk semangat. Dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding. Dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding. Semangat. Oke, sekali lagi Bu Susi, sekali lagi. Yang contoh ya, kita ulang ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding. Dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Nah, sekarang di sini kira-kira Bapak dan Ibu setuju tidak dengan pertanyaan yang ada di skrip kita ini? Setuju atau tidak? Jadi Bapak dan Ibu hanya cukup menjawab setuju atau tidak. Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Tidak. Tidak. Yang sebelah sini? Tidak. Oke. Boleh di apa namanya alasannya? Boleh diutarakan alasannya mengapa? Boleh Pak Toto? Ya, terima kasih Bu. Menurut saya pribadi ya, hukuman dapat mencederai anak itu tidak benar. Karena kenapa? Kadang-kadang hukuman itu malah mencederai anak. Artinya membunuh karakter anak saat dia merasa bahwa dia terpojok, terintimidasi dan tidak bebas untuk belajar seperti itu. Terima kasih, super sekali Pak Toto. Tepuk tangan untuk Pak Toto. Jadi benar sekali, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kita sama-sama di sini yang ada di ruangan ini kita tidak setuju dengan hukuman tersebut ya, karena dapat mencederai anak. Oke, baik. Yang berikutnya, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah Bapak dan Ibu setuju memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman? Kira-kira apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Waktunya 1 menit. Banyakkan ya? 2 detik. Tidak setuju. Tidak benar. Tadi Bapak Ibu, kita pun orang dewasa mempunyai kelima kebutuhan dasar tersebut. Contohnya misalnya ada anak kita yang sering mengganggu teman, kemudian kita panggil dia, "Nak, kenapa kamu mengganggu temanmu?" Nah, kita lihat dulu, kita cari latar belakangnya, apa motivasinya sehingga anak tersebut mengganggu temannya. Kalau jawabannya seperti ini, saya mengganggunya karena saya senang tuh, saya senang lihat dia susah. Nah, berarti anak ini kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan belum terpenuhi. Makanya dia sering mengganggu temannya karena dia merasa senang ketika melihat temannya susah. Jadi kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar
kesenangan. Kemudian berikutnya, misalnya dia ada teman atau anak-anak yang sering merebut roti temannya, merampas roti atau merampas makanan temannya. Kemudian kita panggil anak tersebut, kemudian kita tanyakan, "Nak, kenapa kamu melakukan hal tersebut?" Kalau jawabannya, "Bu, karena saya merasa lapar, saya tidak sarapan tadi dari rumah." Berarti kira-kira Bapak Ibu, anak tersebut kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi menurut Bapak Ibu? Kebutuhan dasar berarti bertahan hidup. Karena alasannya lapar. Ingat Bapak Ibu, ini tidak hanya terjadi pada anak saja, tetapi kita juga orang dewasa. Maka dari itu berusahalah kita ini sebagai guru harus tahu dulu apa sih latar belakang anak-anak melakukan hal tersebut. Apakah kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi. Jadi itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus pastikan anak-anak ini kebutuhan dasarnya terpenuhi. Oke, baik, lanjut. Di sini kita lanjut yang berikutnya. Ini ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol di sini yaitu sebagai penghukum, sebagai pemantau, kemudian sebagai teman, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kita sebagai guru diharapkan berada pada posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer, yaitu kita di atas pemantau, di atas pemantau. Jadi kita memanage anak-anak kita. Tentu saja kalau misalnya si penghukum, kan kita tahu sendiri dari kata penghukum berarti posisi kita yaitu apa Bapak Ibu? Contohnya misal posisi kontrol sebagai penghukum, tidak mengerjakan tugas, mungkin disuruh keluar dari. Iya, jadi kamu lah kenapa tidak mengerjakan tugas? Ya, atau datang terlambat, langsung sana bersihkan halaman, ya bersihkan halaman misalnya, sapu, yes, seperti itu. Nah, jadi ini masuk ke penghukum. Kalau misalnya pembuat merasa bersalah, contohnya seperti apa? Iya, yes. Nih contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara misalnya. Kalau penghukum di situ disuruh hormat bendera selama 1 jam. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, misalnya seperti itu. Kenapa sih selalu kecewakan ibu? Jadi anak-anak otomatis akan merasa bersalah. Merasa bersalah. Ayo Kak, cepat Kak, nanti ibu yang dimarah sama kepala sekolah. Jadi membuat anak merasa bersalah. Nah, sedangkan kalau yang teman ini, jadi kita kalau misalnya guru-guru banyak juga yang berada di posisi temannya. Ayo cepat kita berusaha menjadi teman untuk anak tersebut. Ayo Kak, cepat kerjakan, ayo. Seperti itu. Jadi apa ya, biasanya dia itu bahasanya pun kadang-kadang seperti teman. Kemudian pendekatannya ya pada anak-anak juga seperti teman. Itu contohnya. Kemudian pemantau, yes. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Beda dengan penghukum. Kalau penghukum langsung hukum. Kalau pemantau tahu konsekuensinya apa nak? Diingatkan. Ya. Kalau pemantau. Sedangkan manajer, nah disinilah posisi yang seharusnya kita sebagai guru berada pada posisi manajer. Kita harus tahu latar belakang kenapa anak tersebut melakukan hal-hal yang menyimpang atau hal-hal negatif. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana berkolaborasi dengan anak tersebut, bagaimana
bagaimana cara mencari solusi atas kesalahan yang telah diperbuat. Jadi kita membantu anak tersebut untuk memberikan solusi dengan cara berkolaborasi, dan tentu saja nanti solusinya biasanya akan datang dari anak tersebut. Dan nanti akan lebih jelas dijelaskan pada segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Sekali lagi masih semangat semuanya? Oke, sekarang kita akan ice breaking dulu sebelum kita lanjutkan. Ini rekan kita Ibu Susi punya banyak sekali stok ice breaking, jadi kita persilakan untuk memimpin kita atau membantu kita untuk ice breaking. Ayo Bu Susi, ayo sampai Bu Santi juga ada apa-apa berdiri. Ayo sampai Bu Santi berdiri. Oke, silakan. Ayo Bapak Ibu, kita berdiri dulu, kita senam dulu biar lebih semangat. Ayo Bu Asma, bisa dampingi saya ke depan. Ada suaranya, tidak apa-apa ya? Benda sedang. Kurang hot ya. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu guru sering mendengar tentang peraturan kelas saja dan tidak pernah mendengar keyakinan kelas, termasuk saya sendiri tidak pernah mendengar keyakinan kelas. Nah, ternyata keyakinan kelas ini adalah sebagai pengganti dari peraturan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Itu alasannya adalah karena peraturan itu sebenarnya adalah sebuah ibaratnya seperti tata tertib atau sesuatu yang harus kita patuhi, tetapi ini dibuat oleh satu pihak saja, ya. Jadi peraturan itu pada dasarnya itu dibuat oleh kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Makanya disebut peraturan kelas. Kadang-kadang ketika kita membuat peraturan tidak meminta pendapat dari murid. Misalnya contoh seperti ini. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PPKN. Jadi ada peraturan yang akan Ibu terangkan di sini. Pertama, kalian sebagai siswa harus tertib. Yang kedua, kalian harus tetap mengerjakan tugas. Yang ketiga, kehadiran 80% atau 75% dan sebagainya. Dan ternyata itu disebut sebagai sebuah peraturan.
dengan keyakinan. Ya, kenapa peraturan? Karena yang membuat aturan tersebut adalah dari guru saja. Jadi bukan dibuat dari adanya kesepakatan yang dibuat oleh guru bersama dengan murid yang dijadikan sebagai sebuah keyakinan kelas. Jadi pada awalnya keyakinan kelas ini dibuat dari peraturan-peraturan kelas yang ada, yang kemudian disepakati bersama, yang kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita di kelas juga tidak pernah membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu mungkin bisa mencoba membuat keyakinan kelas di dalam kelas bersama-sama dengan murid, mengajak sepakat dengan tahapan-tahapan membuat keyakinan, yaitu diambil dari peraturan kelasnya dulu, kemudian disepakati, kemudian ini digarisbawahi Bapak Ibu, jangan membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat negatif. Jadi membuat keyakinan kelas ini menghilangkan kalimat negatif seperti contoh, tidak boleh terlambat, ya. Jadi tidak boleh terlambat ini kita bisa menggantinya menjadi datang tepat waktu, ya. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya di sini jika ada keyakinan kelas yang harusnya dirubah, nanti boleh dirubah tergantung dari kebutuhan yang kita inginkan di dalam kelas, seperti yang saya paparkan tadi. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ya, di sini kita bisa lihat tabelnya bersama-sama. Yang dimaksud peraturan itu contohnya kembalikan barang ke tempatnya, ya. Oh, jadi di dalam keyakinan kelas itu kita harus menyisipkan nilai kebajikan yang akan kita tuju, ya. Dalam sebuah keyakinan misalnya kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di situ? Mungkin ada yang bisa menjawab, Pak Toto. Nilai kebajikan kembalikan barang ke tempatnya itu apa? Nilai disiplin, ya, bagus. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai menghargai atau menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, nilai disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, nilai menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, nilai kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran, nilai apa? Disiplin. Berarti harus tertib di sini, ya, jangan main serobot saja. Kemudian dilarang merokok, nilai kesehatan. Gunakan masker, nilai kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor adalah nilai berjalan di koridor, nilai disiplin. Jadi jangan jalan di dalam selokan, nanti ada koridornya, ngambil pinggir-pinggir selokan, nanti takut sama guru BK-nya. Ya, mungkin itu saja tentang pembentukan keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.
untuk lancar. Terima kasih, super sekali Pak Toto. Tepuk tangan untuk Pak Toto. Jadi benar sekali, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kita sama-sama di sini yang ada di ruangan ini, kita tidak setuju dengan hukuman tersebut ya, karena dapat mencederai anak. Oke, baik. Yang berikutnya, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah Bapak dan Ibu setuju memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman? Kira-kira apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Waktunya 1 menit. Kebanyakan ya? 2 detik? Tidak setuju. Tidak benar sekali. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang di sebelah sini? Tidak. Baik. Hebat-hebat sekali guru-guru yang ada di sini. Tepuk tangan semuanya. Benar sekali, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu tidak benar. Nah, jadi paradigma seperti inilah yang ingin kami tularkan. Jadi bahwa di sekitar kita masih ada yang memberikan hadiah. Ya, saya sendiri mungkin sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini juga sama seperti itu, memberikan hadiah kepada anak dengan harapan memotivasi belajar anak. Tetapi sebenarnya pemberian hadiah itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena ini dapat mematikan motivasi anak. Apa alasannya? Ketika anak tersebut diberikan hadiah, dia termotivasi dalam belajar. Tapi cobalah ketika tidak ada hadiah, biasanya motivasinya akan menurun karena terbiasa mendapatkan hadiah atau reward seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya, perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Jadi di sini ada A dan B. Anda di depan Anda, sobeklah cari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut sekuat mungkin. Jadi di sini kita akan bermain peran. Jadi temannya yang satu, yang B itu berusaha mencoba dengan sekuat tenaga, dengan merayu, dengan membujuk, dengan marah, atau dengan cara apapun untuk meminta temannya yang A ini untuk membuka genggamannya. Jadi saya minta kesediaan siapa ya? Di sini mungkin Pak Toto mungkin? Ya, Pak Toto dengan siapa, Brahmani? Oke, siapa yang jadi A, siapa yang jadi B? Siapa yang akan merayu, menghardik? Oh, berarti oh, iya. Berarti Bu Rahmani, minta tolong ditulis dulu apa ya kira-kira di sini Bu. Cari kertas. Apa saja sesuatu yang menurut Ibu itu sangat berharga, sesuatu yang menurut Ibu sangat berharga, kemudian nanti ditulis oleh Ibu, kemudian nanti digenggam. Sedikit saja kertasnya Ibu, ya, dan gampang digenggam. Kemudian nanti Pak Toto bertugas untuk merayu, membujuk, ya, atau menyuap, ya, bahkan menyuap, yes. Bahkan marah-marah kalau berani sih, marah-marah sama Bu Rahmani ya. Oke, ilustrasinya. Berarti ini rahasia. Yes, rahasia. Jangan beritahu passwordnya. Silakan, boleh. Nih, silakan dibujuk. Keluarkan ilmunya Pak Toto. Saya tidak bisa marah sama dia, salah kira-kira boleh saja. Apa sih? Saya
Tabe ya. Siapa tahu saya boleh. Begitu. Apa terkecuali? Mungkin saya boleh apa ya? Saya tidak biasa Melayu soalnya. Maunya begitu sih, siapa tahu. Bisa? Ya, boleh kayak gitu. Ini ada. Boleh. Kenapa tak boleh? Satu orang pun tidak boleh tahu. Siapapun dengan cara paksa. Tidak, walaupun Bapak memaksa saya, nyawa saya Saya ini tidak. Mungkin saya boleh apa ya? Saya tidak biasa Melayu soalnya. Maunya begitu sih, siapa tahu. Bisa? Ya, boleh kayak gitu. Ini ada. Boleh. Kenapa tak boleh? Satu orang pun tidak boleh tahu. Siapapun dengan cara paksa. tidak, walaupun Bapak memaksa saya, nyawa saya Saya ini tidak. kalau kita itu berbeda itu harus tahu rahasia yang banyak banget. Menyerah? Lagi ada tangan untuk Ibu Rahmani dan Pak Ibu. Kalau saya boleh Silakan rahasianya. apa ya kira-kira rahasianya? Pak Toto saya ternyata bisa. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Toto sudah membantu. Nah di sini ternyata pendidikan itu penting. Nah itulah yang dipertahankan oleh Ibu Rahmani. Nah tadi dari simulasi teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ada di depan, ini ada kaitannya dengan posisi kontrol. Jadi kita sering sekali dulu itu miskonsepsi bahwa kontrol itu berada pada guru. Nah, jadi nanti ini akan kita bahas sedikit. Jadi sebenarnya ini bagaimana caranya kita memotivasi siswa tanpa tekanan. Jadi dia itu termotivasi sendiri untuk sadar apa yang harus dilakukan, hal-hal baik apa yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian oke, tepuk tangan untuk Ibu Santi, luar biasa sekali. Jadi seperti itu. Nah, jadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi inilah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kan kita biasanya kamu nih salah, langsung menjudge anak biasanya. Jadi karena kita berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter anak. Padahal itu sebenarnya hanya ilusi. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat seperti tadi reward atau pemberian hadiah. Jadi kita berpikir bahwa memberikan hadiah karena itu adalah hal yang positif akan dapat membangun kesadaran anak, memotivasi anak berjalan. Ternyata itu pun hanya ilusi. Justru itu akan dapat mematikan kreativitas anak, ya. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa mendapat reward. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki
tadi, contohnya Ibu Rahmani dan Pak Toto, nanti dilanjutkan misalnya Pak Toto sebagai guru, kemudian Ibu Rahmani tadi sebagai muridnya. Jadi ternyata tidak selamanya orang dewasa itu dapat memaksakan kehendaknya kepada anak, karena anak juga memiliki keyakinan apa yang dapat diikuti atau tidak seperti itu. Jadi harus dari dalam dirinya timbul baru akan dapat efektif. Oke, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini memang paradigma yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Contohnya saja sekolah, misalnya sekolah kita disiplin sekali. Seperti kata disiplin itu seperti apa ya? Suatu kepatuhan yang terpaksa. Saya nggak mau ke sana soalnya disiplin sekali suasana. Kira-kira menurut Bapak Ibu pendengarnya seperti apa? Padahal harusnya disiplin itu adalah sesuatu yang kita yakini bahwa itu adalah hal yang positif. Seperti itu. Jadi ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan universal, kemudian nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi itulah yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, nilai-nilai universal tersebut. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini Jan Wilson pada tahun 1998. Jadi nilai-nilai kebajikan ini apabila kita sadari. Oke, baik Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Sekali lagi masih semangat semuanya? Oke, sekarang kita akan ice breaking dulu sebelum kita lanjutkan. Ini rekan kita Ibu Susi punya banyak sekali stok ice breaking, jadi kita persilakan untuk memimpin kita atau membantu kita untuk ice breaking. Ayo bisa Ibu Susi. Ayo sampai goyang dong.
Ya, pas ya bertanya ntar dulu nanti enggak kan di syuting di video kan dia aja. Anaknya pertanyaan apa Ibu? Oh ya, Ibu Ramani, silakan Ibu Ramani. Oke, terima kasih. Terkait dengan kebutuhan dasar tadi, kan ada beberapa kebutuhan dari 5 kalau tidak salah. Nah, apakah kebutuhan dasar itu mutlak harus dipenuhi oleh guru di sekolah, ataukah memang harus ada timbal balik atau kerjasama dengan orang tua di rumah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ramani atas pertanyaannya. Sebelumnya menjawab pertanyaan Ibu Ramani, apakah kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar yang diinginkan oleh siswa dari 5 kebutuhan dasar yang sudah kita jelaskan? Untuk diketahui Ibu Ramani bahwa atau Bapak Ibu guru yang lain bahwa kebutuhan dasar manusia itu pada prinsipnya itu sebenarnya bukan 5. Jadi penemu dari kebutuhan dasar itu adalah seorang ahli yang namanya Abraham Maslow. Beliau menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 14 sebenarnya. Cuman kenapa kita menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia ini 5? Karena 5 kebutuhan dasar yang disampaikan tadi itu adalah itu yang paling penting dan paling dasar, paling pokok yang memang sangat kita butuhkan dibanding dari 11 kebutuhan dasar yang lain. Nah, itu oleh penemunya dan kita kecilkan lagi berdasarkan kebutuhan dasar yang kita miliki. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, apakah kita sebagai guru bisa memenuhi 5 tersebut? Artinya di sini, pada prinsipnya manusia itu secara personal membutuhkan 5 ini. Bukan saja murid, tapi kita juga sebagai seorang guru membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini wajib kita punya. Seperti kita butuh makan, ya, atau kebutuhan bertahan hidup, kita butuh disayang atau kita butuh perhatian. Ya, kemudian kita pada prinsipnya di dalam diri kita itu adalah memiliki kebutuhan yang ingin menguasai. Ya, cuman kadarnya besar atau kecil itu tergantung dari individu. Tapi pada prinsipnya kita membutuhkan itu. Kita ingin menguasai sesuatu. Kalau misalnya kita sebagai ibu guru mungkin ingin menguasai sebidang tanah, ya, menguasai sekilo emas, gitu ya. Artinya kita ingin memiliki hal tersebut. Kemudian kebebasan. Jadi kebutuhan kebebasan ini siapapun tidak ingin dalam kehidupannya itu di dalam sebuah peraturan pasti akan ada saatnya, seperti contoh kita pasti akan ada saatnya kita butuh sendiri, kita butuh untuk merasa kita bebas dari tuntutan kehidupan misalnya, ya. Begitu juga dengan anak-anak. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini untuk memenuhi 4 kebutuhan dasar itu kita butuh untuk bersenang-senang, ya, atau kalau bahasanya Ibu Ernawati itu apa? Feeling yang self untuk mama itu kan self reward, nggak ngerti saya benar bahasanya, ya. Jadi ini kita kesenangan untuk diri sendiri. Nah, kalau ibu-ibu kita butuh me time katanya, ya. Jadi kita butuh untuk senang-senang dari tuntutan, dari beban hidup yang kita miliki. Begitu juga dengan murid. Nah, apakah kita bisa memenuhi 5 kebutuhan tersebut? Nah, kita atau orang tua gitu, ya. Nah, karena ini adalah kebutuhan pokok yang dimiliki oleh setiap manusia dan wajib kita punya. Untuk di sekolah, kadang-kadang kebutuhan dasar 5 kebutuhan ini tidak tampil semuanya. Misalnya satu orang anak di rumah sudah mendapatkan kebutuhan kasih sayang. Berarti di sekolah dia tidak akan menunjukkan perilaku yang menandakan bahwa dia kurang akan kasih sayang. Nah, mungkin di dalam 5 kebutuhan itu yang dia butuhkan adalah kebutuhan kesenangan. Di rumah dia disayang, tapi dia merasa tidak senang, tidak nyaman. Nah, di sekolah dia tunjukkan hal tersebut. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh anak tersebut. Artinya peran kita, guru dan orang
orang tua itu sangat diperlukan untuk memenuhi 5 kebutuhan pokok ini, 5 kebutuhan dasar manusia itu. Dan kebutuhan ini akan timbul ketika dia merasa kurang, ya. Jadi tidak semua harus kita penuhi 5-5-nya, tergantung apa yang dia butuhkan di sekolah. Mungkin seperti itu Ibu atas pertanyaannya, terima kasih. Bisa ditambahkan lagi oleh Ibu Nena, kami silakan. Baiklah Bapak Ibu, untuk diseminasi budaya positif hari ini kita tutup sampai di sini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bersama rekan saya itu bisa diterima dan bisa diterapkan untuk ke depan. Jangan hanya mendengar saja, tetapi kita bisa bersama-sama merefleksikan semua apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita rubah menjadi sebuah budaya yang lebih bagus. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi seorang guru yang memiliki kontrol sebagai manajer dengan menerapkan restitusi, ya, agar kita mendapatkan siswa atau murid yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.